Aku jadi tambah down. Aku keinget sama kata-kata mamaku yang dulu sempat nyuruh aku buat berhenti sekolah. Pintu Theater Angel telah dibuka. Welcome To Silhouette Series. Hari ini aku bakal bawain satu cerita. Cerita ini tuh dari salah satu followers aku di Instagram. Kalau misalnya kalian juga mau berbagi cerita atau pengalaman dan bersedia untuk bawain dalam POV orang pertama, kalian bisa kirimin aku email. Emailnya ada di bawah video ini ya. Oke, jadi aku langsung mulai aja. Aku tuh lahir sebagai anak terakhir dari 4 bersaudara. Jadi aku tuh punya 3 abang. Abang pertamaku itu lahir di tahun 1994, yang kedua lahir di tahun 2000, dan satunya lahir di tahun 2002. Aku tuh paling akrab sama abangku yang ketiga, karena kita tuh sehobi. Aku suka anime, dia juga suka anime. Aku suka nge-game, suka komik, dia juga suka itu. Makanya kita tuh kayak lebih cepet connect-nya gitu lah. Dulu, kita tuh lahir dari keluarga yang bisa dibilang cukup kaya. Rumahku dulu itu gede banget. Bahkan kalau kalian tahu nih ya, dulu dalam rumahku tuh ada balkon di dalam rumah. Dan kalau kalian tahu lagi, tahun 2000-an gitu kan, yang punya mobil kayak beberapa orang doang kan, orang-orang tertentu aja. Nah, keluargaku punya satu mobil. Rumah kita juga tuh ada 3. Ada di Sangihe, di Bali, sama di Jakarta. Sampai akhirnya ada satu kejadian yang membuat hidup kita berubah 180 derajat. Keluarga kita mengalami kebangkrutan. Jadi ceritanya gini. Dulu saudara mamaku tuh datang ke rumah kan. Nah, pas di rumah, papaku ditawarin bisnis. Pas bisnis itu ruginya banyak banget. Dan semuanya itu dilimpahin ke papaku. Ruginya kisaran ratusan juta gitu. Akhirnya rumah kita dijual untuk nutupin utang itu kan, untuk nutupin kerugian itu. Dan dari situ masih sisa 100 juta, cuman sekarang udah lunas. Jadi keluarga kita tuh akhirnya jual-jualin properti untuk nutupin kerugian itu. Makanya impact itu gede banget. Rumah kita udah nggak ada, mobil kita nggak ada. Aku cuman ngerasain kekayaan keluargaku itu sampai aku kelas 2 SD. Pas naik kelas 3, kita akhirnya pindah rumah ke rumah yang jauh lebih kecil. Sebenarnya aku sendiri sih aman-aman aja, aku nggak terlalu peduli mau kita kaya, mau kita miskin. I don't actually care about it. Apalagi kan aku emang masih kecil ya kan, aku masih nggak ngerti, aku nggak peduli. Cuman seingatku nih ya, abang-abangku tuh waktu itu kaget banget. Mereka masang ekspresi yang kayak, ya kok kita pindah sih? Mamaku cuma bisa bilang, sementara kita tinggal di sini dulu ya nak. Kita pindah itu ke rumah yang jauh lebih kecil ketimbang rumah kita yang lama. Rumah kita yang sekarang hanya ada setingkat dan kamarnya 2 doang. Rasanya agak sesak sih, soalnya kamar kita yang lama tuh besarnya sama dengan ruang tamu di rumah kita yang sekarang ini. Setelah pindah rumah, jadi banyak masalah di rumah kita. Papa mama sering berantem, dan karena mama marah, akhirnya mama kabur ke Sangihe, dan papaku keluar kota buat cari kerja. Akhirnya, aku cuma tinggal berempat di rumah sama abang-abangku. Di situ hidupku langsung kacau banget sih. Pas SD aku nggak ada jajan, makannya juga cuma 2 hari sekali, sehari sekali kalau beruntung. 2 hari sekali tuh kami makannya Indomie sebungkus per orang. Dulu aku pernah dikasih ayam rica-ricakan, aku udah seneng banget ini. Tapi ternyata ayamnya udah nggak bagus, soalnya udah kena sabun cuci piring. Dan aku baru tahu setelah ayamnya udah kemakan. Nah, setelah aku lulus SD, mama tuh balik lagi ke rumah. Di situ hidupku jadi lebih teratur dikit soalnya mama masak untuk kita. Tapi, sehari setelah aku MPL masuk SMP, mamaku tuh balik lagi ke Sangihe. Soalnya, mamaku masih marah sama papa. Dan karena sekolahku itu jauh dari rumah, pas itu aku nggak punya temen yang udah kayak aku kenal gitu. Contohnya kayak teman-teman dari SD. Jadi pas itu aku sama sekali nggak punya temen. Dan pas kelas 8, pas zaman-zaman COVID itu, aku balik lagi ke rumah kan. Tapi di situ aku kayak nggak ngerasa seneng. Aku nggak ngerasain apa-apa, bahkan kayak normal-normal aja gitu loh.
Sebenarnya aku agak ngerasa dendam dikit, mungkin lebih tepat kalau aku sebut marah ya. Jadi gini, pas aku kelas 8, semuanya kan berjalan dengan baik-baik aja, semuanya normal-normal aja. Tapi suatu ketika pas aku kelas 9, tiba-tiba mama tuh mau kembali lagi ke Sangihe. Di situ aku nggak bolehin. Karena untuk aku, sia-sia aja mama terus kabur-kaburan ke sana. Soalnya nggak nyelesain apa-apa gitu loh. Aku pun telepon kerabat-kerabatku yang di Sangihe untuk berhenti ngajak-ngajakin mama kembali ke sana, untuk berhenti ngehasut mama untuk kembali ke Sangihe. Soalnya selama ini ya, mama tuh kabur ke Sangihe nggak pure karena keinginannya doang. Pasti ada dorongan dari kerabat-kerabat di Sangihe untuk ngajakin mama kembali ke Sangihe. Sama kejadiannya pas mama ke Sangihe pas aku baru masuk SMP itu kan. Di situ, papa mama tengkar lagi. Terus aku nguping dari telepon. Ternyata, kerabat-kerabat yang di Sangihe ngajakin mama buat pulang. Pulang aja, nanti tiketnya kita yang bayarin. Dan karena aku nggak mau mama kembali lagi ke sana, akhirnya aku telepon juga lah kerabat-kerabat yang di Sangihe. Aku bilang, nggak usah paksa mama ke sana. Kalian tuh nggak tahu keadaan di rumah tuh kayak gimana. Kalau mama pergi, aku ikut. Setelah itu, mereka bilang nanti mereka pikirin lagi. Dan sampai sekarang udah nggak ada sih kabar-kabarnya. Dan di situ aku baru sadar, ternyata selama ini mama tuh pakai uangnya untuk hal-hal lain selain sekolahku. Gaji dari papaku, mamaku selalu pakai untuk hal lain. Jadi, dari aku kelas 8 sampai aku kelas 9, SPP ku nggak pernah dibayarin. Jadi aku di situ marah banget. Aku marah besar untuk pertama kalinya. Ijazahku ditahan, aku nggak boleh ikut ujian. Meski pada akhirnya aku ikut ujian sih, dengan syarat pas aku lulus nanti, aku harus lanjut di SMA terusan SMP ku itu, supaya bisa mereka awasin. Ujianku dipersulit, dan aku tuh ikut ujian di ruangan yang terpisah dari yang lain, dan aku bukan satu-satunya korban mamaku itu. Abangku yang ketiga diusir dari sekolah karena tunggakannya. Pas lanjut ke SMA, mamaku tuh maksain abangku yang kedua sama yang ketiga untuk kuliah. Dan itu pun di universitas swasta. Ini kan? Aku juga gak paham sama pemikiran mamaku itu. Jujur aja, pas kelas 10 aku tuh stres banget. Aku depresi. Aku gak bisa ikut ujian. Terus pas akhir kelas 10, aku tuh ketemu sama satu TikToker. Sebenarnya TikToker ini tuh dikenalin sama temenku. Jadi dulu aku tuh punya teman, anggap aja dia babu sekolah. Jadi dia tuh sering disuruh untuk ngerekam ini, ngerekam itu, sana, sini, itu, ini. Dan aku sering bantuin dia untuk edit videonya. Terus dia tuh ajakin aku untuk ketemu sama TikToker ini kan. Ditanyain, itu lagi butuh editor apa enggak? Karena katanya lagi butuh, akhirnya aku nawarin dia kan. Terus habis dia tes, terima deh. Waktu itu gajiku 500.000 per bulan. Aku ngerasa terbantu banget, meskipun aku tahu itu masih kurang karena tunggakanku selama ini tuh kalau di total 10 jutaan lebih. Semuanya gak banyak berubah. Aku sekolah sambil kerja, dan hal itu bikin aku sedikit lebih stres. Aku jadi lebih sering sakit-sakitan, jadi down. Dan pas kelas 12 ini, aku tuh baru sadar. Karena selama ini SPP ku itu masuk ke kantong SMP ku, tunggakanku di SMA juga makin membengkak. Akumulasi tunggakanku itu lebih banyak daripada total upah yang kuperoleh selama setahun. Aku jadi tambah down. Aku keinget sama kata-kata mamaku yang dulu sempat nyuruh aku buat berhenti sekolah. Tapi aku gak mau dong. Aku juga punya mimpi. Aku juga punya mimpiku sendiri. Tapi lama-lama, aku ngerasa semuanya itu tuh sia-sia. Aku ngerasa apa yang aku lakuin selama ini tuh gak ada gunanya. Aku berharap semuanya berakhir saja.
Aku cuma bisa berusaha untuk berkelakuan baik di sekolah. Aku aktif ikut ini itu, aku jaga kelakuan. Karena ya, itu doang yang bisa aku bikin supaya aku gak dapat pandangan sinis dari orang-orang. Dan aku jadi orang yang mau main senangin di sekolah sama guru-guru, nilai proyekku juga tinggi. Nah, pas kelas 11 akhir, aku bener-bener ngerasa dipermaluin banget. Aku kan mau ikut ujian, tapi ada tunggakan. Jadi aku disuruh buat manggil mamaku. Dan di situ, mamaku lagi gak bisa. Jadi, aku gak dikasih ujian. Aku malu banget. Teman-temanku pada nanyain, "Jel, lu kok gak masuk kelas sih?" Aku cuma bisa bilang, "Aku ada urusan bentar." Waktu itu kan aku lagi di ruang wakil kepala sekolah. Dan Wakaseknya maksa aku banget. Itu posisinya aku lagi stres banget. Dan akhirnya aku muak, aku pergi dari sekolah. Banyak guru yang nyariin aku. Dan jadi kasus kecil juga. Mamaku ditelepon guru. Dan setelah diterusin ke aku cuma bisa bilang, "Makasih ya, Bu." Aku benar-benar ngerasa dipermaluin banget. Lebih dari apapun. Seolah-olah posisiku tuh lebih rendah ketimbang murid-murid yang lain. Aku gak masuk sekolah 2 hari, dan wali kelasku nyariin aku. Aku ngomong, "Ya udah, saya ikut ujian." Tapi setelah itu aku pergi dari sekolah. Dalam 1 hari itu, aku kerjain total 9 ujian dalam 4 jam. Nilaiku hancur tapi aku masih naik kelas. Setelah kejadian itu, aku kirim chat ke mamaku. Isinya gini, "Pa, menurut papa gimana? Daripada papa sama mama berat mikirin duit sekolah gue udah mikirin ide ini dari lama. Gimana kalau gue tunda dulu sekolah gue 1 tahun? Tapi bukan berarti gue diam aja. Kan gue ada kerjaan sampingan juga jadi editor. Jadi kira-kira 1 bulan, gue bisa nabung 500.000. Terus, mungkin papa juga bisa bantu gue nabung 500.000 lagi. Jadinya tabungan gue sebulan 1 jutaan. Nanti gue buat rekening tabungan. Tujuan gue tuh buat lunasin utang di SMP dulu, terus dapetin ijazah SMP. Nah, kira-kira tahun depan paling lama udah lunas buat yang SMP. Abis itu, kalau yang SMP udah lunas, gue bisa lanjut nutupin biaya SMA yang udah bengkak. Supaya buat tambahan juga, gue udah mikirin sama temen gue buat jualan kue dango. Mungkin kalau sukses, bisa jadi biaya tambahan. Kalau masalah kuliah, papa gak perlu khawatir. Pasti kalau lancar, gue bisa langsung lanjut pakai biaya gue sendiri. Gue yakin gue bisa bangun bisnis gue sendiri. Gue mikirin ini bukan karena gue malas sekolah atau apa-apa. Tapi kasihan papa sama mama yang pusing mikirin duit sekolah gue doang. Bisa-bisa berantem kalau mikirin duit mulu. Gue gak bakal terbebani kok kalau nunda sekolah 1 tahun. Ada teman-teman deket gue yang dukung gue. Supaya papa ada bayangan sama tujuan gue kasih kayak beberapa yang pengen gue capai aja dalam 1 tahun. Jualan kue dango, punya akun sosmed buat promosi, punya organisasi kecil, lunasin utang di SMP sama sisa di SMA. Itu pesanku ke papaku saat kenaikan kelas. Dan papaku gak setuju dengan itu. Akhirnya, aku disuruh buat sekolah lagi. Pas aku baru masuk kelas 12, ada 1 kejadian lagi. Jadi, aku kan gak boleh ambil buku cetak karena nunggak. Tiba-tiba guru bahasa Inggris aku ini maksain aku buat ambil buku cetak. Dia bilang gak mau tahu, pokoknya harus ada gitu. Padahal udah aku bilang, aku gak bisa Bu, ada alasannya. Dengan lancarnya dia ngomong di depan teman-temanku semua. Kenapa? Belum bayar. Di situ aku langsung keluar dari kelas. Siapa yang gak malu coba kan digituin? Setelah kejadian itu, aku hanya bisa berusaha untuk jalanin hari-hariku di sekolah dengan damai. Meskipun ya aku agak berubah dikit, aku mulai ngebalas omongan guru. Waktu itu abangku yang pertama udah menikah, abangku yang kedua lagi pelatihan kerja, abangku yang ketiga barusan pas Agustus tawarin sekolah teologi gratis, dan dia terima. Jadi sekarang tiap pulang sekolah kadang aku sendirian doang di rumah, dan aku berjuang sendiri untuk melunasi tunggakan uang sekolahku. Aku masih belum tahu kedepannya bakalan kayak gimana,
Tapi sekarang pandanganku sedikit berubah. Dulu kupikir semuanya sia-sia aja. Tapi ternyata masih banyak teman-temanku yang peduli sama aku. Sampai-sampai pernah waktu itu temanku sempat berniat untuk minta tolongin orang tuanya buat bantuin aku. Tapi ku tolak sih karena aku punya pendirian untuk gak menimba utang dengan utang. Aku bicara sama temanku mengenai usaha yang bisa kita bangun dengan modal kecil. Aku bangun rencana yang banyak buat masa depan agar aku punya tujuan baru. Sekarang, aku udah berhasil sampai di tahap dimana aku udah bisa berani buat hadapin kenyataan. Aku udah di tahap dimana aku percaya kalau aku bisa membalas semua hal yang menimpa aku. Aku udah di tahap dimana aku udah bisa berjanji buat bertemu dengan seseorang yang jauh. Aku sadar kalau hal yang kulakuin itu gak sia-sia dan gak ada yang bisa hentiin aku buat jadi orang yang sukses. Aku terus berusaha untuk ngelakuin hal yang terbaik. Dan semoga suatu hari nanti aku bisa jadi orang yang berhasil. Doain aku ya teman-teman. Semoga aku bisa laluin semua cobaan ini. Mungkin sekian dulu buat episode pertama Siluet kali ini. Buat yang udah mendengarkan, ayo ya, sama-sama kita doain supaya si dia bisa terus semangat untuk menjalankan hari-harinya. Semoga dia bisa sukses, semoga semuanya bisa segera membaik. Buat yang udah mendengarkan, makasih ya.